Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang transendensi. Transenden. Transenden itu melampaui apa yang nampak, apa yang indrawi, dan kemudian melihat sesuatu yang lebih dalam. Contoh sederhananya, kalau ada orang yang sedang berbicara, misalnya suami dan istri berkomunikasi, ada yang marah, entah suami entah istri, kita bisa melihatnya hanya sekedar marah saja, atau kemudian melihat sesuatu yang melampaui emosinya. Ada peristiwa di belakang amarah itu. Nah, itu namanya transenden. Melampaui apa yang kelihatan, didengar secara indrawi. Demikian juga kalau misalnya ada kesembuhan. Seseorang disembuhkan secara ajaib. Ini juga bukan hanya dilihat bahwa dia sudah sembuh, melainkan melihat ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Itu namanya transenden. Atau seorang yang berhasil, sukses dalam kerjaan, dalam usaha, sehingga menghasilkan banyak kesejahteraan. Kita bisa melihatnya sebagai sebuah kehebatan strategi, atau melihat Tuhan yang membuka kesempatan dan memberkati, sehingga dia bisa berhasil. Nah, ini transenden. Melampaui apa yang kelihatan, jauh lebih dalam. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ada satu orang yang kembali. Yang 9 ini mereka melihat kesembuhan sebagai sebuah proses yang psikologis dan kemudian secara administratif tradisional dia harus melapor kepada imam bahwa dia sudah sembuh dari penyakit kusta. Kemudian secara sosial dia bisa dipindahkan yang tadinya dari luar tembok kota boleh masuk menjadi anggota masyarakat karena sudah tidak lagi najis tetapi sembuh. Yang satu ini kembali kepada Tuhan Yesus karena penyembuhan tentang kusta bukan masalah administratif. Dari najis menjadi tidak najis. Dari pengasingan di luar tembok menjadi anggota masyarakat penuh kembali. Bukan sekedar itu. Tetapi penyembuhan ini bagi yang satu orang Samaria itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu melampaui yang administratif. Hidupnya tidak pernah sama lagi. Sekarang hidupnya sudah menjadi milik Tuhan. Karena semula dia kena kusta, yang pada waktu itu berarti adalah kematian, kemudian dihidupkan kembali. Maka dia tidak hanya sekedar lapor kepada imam bahwa dia disembuhkan, tetapi kembali kepada Tuhan dan kemudian mengakui hidup atas dasar penyelamatan dari Tuhan. Nah, ini yang penting bagi kita. Kehadiran Tuhan Yesus itu tidak bisa hanya dilihat dalam konteks manusiawi dan duniawi. Kalau kita mengandalkan Tuhan hanya untuk urusan duniawi, kita adalah orang yang paling malang, menurut Rasul Paulus. Karena kehadiran Tuhan lebih besar daripada kehebatan kita yang kita peroleh karena Kristus. Kehadiran Tuhan lebih besar daripada kesembuhan dan mujizat. Jauh lebih besar. Kehidupan Tuhan, kehadiran Tuhan lebih besar daripada kesuksesan. Lebih dari rezeki yang berlimpah yang kita peroleh. Lebih dari status sosial. Jauh lebih besar dari itu. Karena kehadiran Tuhan adalah mewujudkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sudah terjadi di bumi ini. Hidup kita tidak pernah sama lagi karena kehadiran Tuhan Yesus. Nah, itulah. Kehadiran Tuhan Yesus adalah anugerah kasih ilahi. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu.
kasih ilahi yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan anugerah manusiawi. Itulah transendensi, bukan hanya melihat dalam konteks manusiawi. Kehadiran Tuhan Yesus membawa kehidupan ilahi. Kita tidak lagi sama. Kita dibebaskan dari kematian dan kemudian masuk dalam kerajaan Allah dalam kehidupan kekal. Jauh lebih besar dari problem-problem duniawi yang kita hadapi. Maka kalau kita menerima Tuhan, bukan hanya masalah yang sangat duniawi, memperoleh kesejahteraan, kedamaian, kesehatan, dan mujizat. No, jauh lebih besar dari itu. Persoalan apapun yang kita hadapi dibandingkan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, tidak relevan. Karena kehidupan kita tidak pernah sama lagi. Tidak lagi melulu manusiawi, tetapi ilahi karena Kristus. Dan begitu banyak anugerah yang sangat besar yang disebut anugerah keilahian. Cinta ilahi, kehidupan ilahi, yang tidak mengenal kematian, pengampunan dosa, keselamatan. Kerajaan Allah sudah ada ketika Tuhan hadir. Tuhan mengatakan, kalau aku mengusir setan, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan kerajaan Allah itu bukan masalah makan dan minum, duniawi, tetapi merupakan persoalan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Apakah kita sudah masuk dalam kerajaan Allah itu meskipun masih di dunia? Kalau tidak, sia-sialah iman kita. Kalau hidup kita tidak menakjubkan, sia-sialah iman kita. Karena kehadiran Tuhan membuat hidup kita menjadi ilahi, tidak melulu manusiawi, menjadi kekal dan abadi, menjadi ada di dalam kerajaan Allah, menjadi dasarnya adalah kasih. Karena itu yang paling tepat bagi kita hanyalah bersyukur, 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 dan bersyukur. Karena anugerah itu tak terbayangkan. Tidak sekedar manusiawi, tidak sekedar duniawi. Kalau kita membaca kehadiran Yesus ke dalam kehidupan kita, masih dalam konteks melulu duniawi, melulu manusiawi, kita kehilangan transendensi itu. Kehadiran Tuhan jauh melebihi kemanusiaan kita, jauh melebihi duniawi kita. Tuhan mengatakan, kalian memang berada di dunia, tetapi tidak lagi berasal dari dunia ini. Karena kehadiran Tuhan memberikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang ilahi. Membuat kita hadir di dalam kerajaan Allah, di mana Allah meraja dan kasih-Nya meraja. Sikap yang utama yang dituntut diharapkan agar sesuai adalah kita hidup di dalam kasih. Karena kasih itulah yang membuat kita tinggal di dalam Allah dan mengenal Allah. Barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah, dia mengenal Allah, dia berada di dalam Allah. Dan karena itu praktis kita berada di dalam kerajaannya. Namun, tidak semua orang melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita secara transendental. Masih dalam konteks duniawi ini. Sehingga ketika kita mengalami banyak hal, kita melakukannya sendiri. Baru ketika mentok, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tapi Tuhan bukan sebagai Tuhan, itu hanya sebagai pemadam kebakaran, hanya kalau dibutuhkan saja. Kalau tidak ya kita jalan seperti biasa, merencanakan kehidupan kita, mengatur strategi, dan berusaha seolah-olah segalanya tergantung kepada kita. Pada waktu mentok saja kita berteriak, Tuhan sebagai pemadam kebakaran. Bukan anugerah kehidupan ilahi, bukan penebusan yang menyelamatkan. Masih dalam konteks duniawi saja. Kita memperoleh kehebatan, kita memperoleh damai sejahtera, kita memperoleh status sosial, ketenaran, dan sebagainya. Tapi semuanya masih duniawi. Dan kalau seperti itu kita kehilangan yang jauh lebih besar dan lebih penting, yaitu unsur transenden atas kehadiran Tuhan yang mengubah hidup kita dari berdosa menjadi kudus, dari duniawi menjadi ilahi, dari manusiawi menjadi ilahi juga. Dan karena itu kita hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak lagi mengenal maut, karena di dalam Dia
ada kehidupan kekal. Jauh melebihi pertimbangan duniawi dan manusiawi kita. Apakah Anda hidup dalam iman yang mengartikan hidup Anda secara transendental, atau masih muyek dalam persoalan duniawi yang tidak ada habisnya? Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.